Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bilang, Bang, tolong bahas gimana cara menghadapi tim lawan yang punya kulkas lebih besar, Bang. Nah, katanya gitu guys. Jadi hari ini saya akan coba untuk menjawabnya. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran, kira-kira taktik, strategi, dan formasi apa yang bisa kita gunakan, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Dan pastikan juga jangan di skip karena ada bagian penting yang benar-benar harus kalian pahami agar tim kalian bisa menang. Dan buat kalian yang sering kalah lawan tim kuat, jangan khawatir. Di video ini saya bakal kasih rahasia yang sudah terbukti selama 35 musim. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like dulu videonya, dan buat teman-teman yang baru tahu channel ini jangan lupa subscribe. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas beberapa hal yang sangat penting sebelum kita menghadapi tim yang lebih kuat, terutama buat teman-teman yang baru main Top 11 dan juga buat player gratisan garis keras yang ingin meraih trofi tanpa top up sama sekali. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan sumber daya sebanyak-banyaknya. Salah satunya yaitu mengumpulkan paket istirahat atau booster kondisi atau istilahnya cendol. Cara mendapatkannya cukup mudah. Kalian bisa kumpulkan secara gratis setiap hari di sini. Sehari kalian bisa mengumpulkan hingga 25 booster kondisi. Kalau dikali semusim yaitu 28 hari, kalian bisa mengumpulkan 700 booster kondisi secara gratis dengan cara menonton iklan singkat di sini. Ya, saya tahu ini sangat melelahkan dan tentu saja membosankan. Nah, dengan cara ini kemungkinan besar tim kecil kita bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan tim yang lebih kuat, guys. Selain dari nonton iklan, kalian juga bisa melakukan laga persahabatan minimal 5 kali sehari menggunakan pemain cadangan dan mengganti minimal satu pemain saat pertandingan biar dapat booster setelah pertandingan, guys. Dan kalau kalian konsisten, kalian bisa mengumpulkan 140 booster dalam semusim. Tapi kalau kalian nggak sanggup ngumpulin sampai 700 atau sampai 1000 booster, buat player yang males, kalian cukup kumpulin sekitar 350 booster aja tiap musim. Yang penting konsisten, pasti booster bakal terkumpul, guys. Selain itu, jangan lupa hadir saat pertandingan dan ganti minimal satu pemain biar di akhir pertandingan kalian juga dapat booster. Nah, itu di laga Liga, Cup, Liga Elite, atau laga asosiasi. Jadi tiap musim kalau teman-teman yang udah berpengalaman, mereka biasanya bisa mengumpulkan kurang lebih sekitar 1000 booster kondisi, guys. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, emang buat apa sih booster kondisi itu, Bang? Nah, booster kondisi atau paket istirahat bakal kita gunakan untuk melatih pemain andalan kita secara individu. Jadi nantinya kita bisa membentuk skill atau atribut kunci pemain-pemain andalan kita agar sesuai dengan posisi, keadaan khusus maupun gaya mainnya, guys. Dengan begitu permainannya bisa jauh lebih efektif ketika menghadapi tim yang punya kualitas seimbang atau bahkan menghadapi tim yang lebih kuat. Tapi saya malas ngumpulin kayak gitu, Bang. Nah, kalau kalian males, cara kedua yang paling realistis agar tim kalian bisa bersaing memperebutkan gelar juara menghadapi tim yang lebih kuat, yaitu dengan cara top up. Tadi kita udah bahas gratis, kalian nggak mau, kalian tetap males, jadi ya cara kedua top up. Tapi itu pun kemungkinan juaranya masih kecil, karena kalau kalian belum paham cara mengelola tim dengan baik, token dan sumber daya yang udah kalian beli justru bakal habis sia-sia, guys. Dan ini udah dibuktiin langsung sama manajer-manajer Sultan yang udah ngabisin banyak duit buat top up. Jadi meskipun timnya diisi oleh banyak pemain bintang, tapi timnya tetap gagal juara. Dan yang bikin nyesek, kadang timnya bisa kalah oleh tim yang kelihatan lebih lemah. Jadi, cara ini sebenarnya bukan hanya buat player gratisan aja, guys. Bukan hanya untuk player gratisan garis keras saja, tapi cara yang saya share kali ini juga sebenarnya berlaku buat player Sultan yang belum paham cara main Top 11. Dan untuk tips cara melatih skill dan atribut pemain sampai tinggi secara individu atau bahasa gaulnya di Latmil, sebenarnya udah sering banget saya bahas, tapi sayangnya banyak banget teman-teman yang nggak terlalu suka dengan video-video tersebut. Padahal kunci agar tim kalian bisa main bagus itu ya di Latmil, guys. Kuncinya ada di situ. Di video-video saya membahas mengenai sesi latihan individu. Sedangkan saat saya atau saat orang lain membahas mengenai taktik maupun formasi, videonya cenderung ramai. Padahal taktik dan formasi bisa aja gak efektif kalau pemain yang ditempatkan gak memiliki skill maupun atribut yang sesuai, guys. Aneh. Saya bahas Latmil sepi, giliran bahas formasi rame. Padahal kuncinya ada di sesi latihan individu atau Latmil.
Nah, setelah poster kondisi terkumpul cukup banyak, kalian bisa mulai membentuk squad kalian, lalu atur taktik, strategi, dan formasi yang kalian sukai. Setelah itu, kalian cari pemain yang sesuai dengan taktik dan formasi yang akan kalian gunakan dari lelang atau dari akademi remaja. Lalu, kalian latih lagi skill dan juga atributnya sampai tinggi. Tapi jika modal booster kondisi kalian terbatas, sebagai contoh, misalkan kalian hanya bisa mengumpulkan sampai 300 booster kondisi per musim, kalian cukup latih minimal satu pemain. Usahakan fokus utama latih penyerang terlebih dahulu, guys. Nah, kalau saya sendiri biasanya bakal latih striker, lalu di musim berikutnya latih penyerang sayap, lalu pemain tengah, dan setelah itu back. Tapi karena tiap musim kualitas pemain turun 20% atau setara kehilangan 1 bintang, jadi agar pemain yang udah kita latih tetap bisa main bagus, saya biasanya akan kembali melatih striker saya. Sebagai contoh, misalkan musim ini kita latih striker sampai bintang 6, musim depan kan kualitasnya turun ya ke bintang 5. Jadi musim depan kita bisa latih striker kita agar punya kualitas bintang 6 lagi. Jadi tiap musim saya cukup meningkatkan kualitasnya 1 bintang aja, sekalian ningkatin atribut terangnya biar makin tinggi, guys. Nah, untuk meningkatkan kualitas main dari bintang 5 ke bintang 6 itu modalnya nggak terlalu banyak sih. Jadi sisa booster yang udah kita kumpulin selama 1 musim itu bisa kita alokasikan buat main lainnya, guys. Jadi sisanya bisa kita pakai buat latih gelandang, entah itu pemain sayap atau pemain tengah. Dengan begitu, striker yang sebelumnya udah kita latih bisa punya partner yang solid di lini serang. Sekarang dia udah ada yang bisa ngasih suplai bola yang akurat buat cetak lebih banyak gol gitu. Dan setelah skuad kalian terbentuk, tidak menutup kemungkinan tim kalian bisa terus bersaing memperebutkan gelar juara menghadapi tim yang lebih kuat sekalipun, guys. Nah, saat ini udah saya buktiin di akun utama dan akun kedua saya selama 35 musim terakhir, dan hasilnya hampir tiap musim tim saya selalu sukses meraih gelar juara, guys. Dan terkadang yang bikin seru, seringkali kita dipertemukan dengan lawan-lawan yang lebih kuat, guys. Tapi dengan skuad yang udah kita bentuk dan udah kita sesuaikan sendiri skill maupun atributnya, tim kita tetap bisa menyulitkan mereka. Nah, yang bikin kita seneng banget, terkadang tim yang kelihatan punya kualitas lebih kecil kayak gini bisa mengalahkan tim yang punya kualitas lebih besar, guys. Dan kalau menang itu rasanya seneng banget sih. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, emang apa bedanya dengan pemain yang kita beli dari lelang atau dari pemandu bakat, Bang? Bedanya, skill pemain bintang yang kita beli dari lelang itu random. Begitupun dengan pemain yang di pemandu bakat, guys. Jadi atribut kuncinya itu nggak terbentuk dengan baik karena terbagi dengan atribut gelapnya yang tinggi. Sementara pemain yang udah kita latih sendiri secara individu, skill atau atributnya udah kita atur dan udah kita sesuaikan dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Dan bahkan kita bisa bikin pemain yang kualitasnya lebih kecil tapi punya skill yang jauh di atas rata-rata pemain bintang 5 yang ada di lelang atau pemain bintang 6 yang ada di pemandu bakat, guys. Nah, hal ini yang bisa bikin permainan tim kita tuh beda. Jadi meskipun tim kita diisi oleh pemain bintang 5, tapi skill mereka bisa setara pemain kelas dunia, bahkan bisa setara dengan pemain superstar, guys. Jadi jujur, guys, kalau tim kita diisi oleh rata-rata pemain yang dibeli dari lelang atau dari pemandu bakat, saya rasa meskipun kualitasnya kelihatan tinggi, tapi kita bakal sulit untuk bisa memperebutkan trofi, apalagi kalau menghadapi tim yang punya kualitas jauh lebih tinggi. Waduh, berat. Kemungkinan menangnya jadi kecil banget. Lalu untuk taktik dan formasinya sendiri gimana, Bang? Nah, seperti yang saya bahas tadi, jika kalian udah memiliki pemain didikan sendiri, kalian bisa sesuaikan taktik sesuai dengan gaya kepelatihan kalian, guys. Kalian bebas atur taktik dan formasi yang kalian sukai. Tapi usahakan jangan terlalu sering gonta-ganti formasi. Lebih baik fokus kembangkan satu formasi. Dengan begitu, kedepannya kita bisa lebih mudah membentuk pemain yang kita butuhkan sesuai dengan formasi yang kita terapkan. Sebagai contoh, waktu itu saya sering kali menggunakan formasi 4-2-3-1. Nah, alasan saya menggunakan formasi itu tidak bukan karena memang dari awal saya udah membentuk squad saya seperti itu, guys. Saya udah latih pemain-pemain di beberapa posisi yang sesuai dengan formasi tersebut. Tapi begitu pemain-pemain saya udah pensiun, saya ingin nyoba formasi lain dan saya putuskan untuk menggunakan formasi 4-3-1-2, dan hubung formasi tersebut ternyata cocok dengan skema pemain yang saya miliki hingga berhasil membawa tim saya meraih quadruple. Musim ini saya putuskan untuk tetap menggunakan formasi ini sambil mengembangkan beberapa pemain muda yang saya butuhkan di akademi remaja untuk menggantikan peran pemain yang udah tua di musim selanjutnya, guys. Dan jika kita perhatikan di sini kualitas pemain saya memang kelihatan rendah sih, tapi kalau kita cek profilnya, terutama pemain tengah dan pemain depan, mereka rata-rata memiliki skill yang lebih tinggi dari pemain biasa yang punya kualitas sama, guys. Dan hal ini yang bisa bikin tim kita tetap main bagus meskipun lawan yang dihadapi memiliki kualitas yang lebih tinggi. Bahkan kalau kita bandingkan dengan pemain dari pemandu bakat, kita lihat di sini,
skillnya timbang banget. Pemain saya meskipun outfieldnya kecil, tapi atributnya itu jauh di atas rata-rata pemain yang ada di pemandu bakat, guys. Bahkan setelah kita lakukan lagu uji coba, tim lemah yang saya punya masih bisa mengimbangi atau mengalahkan tim yang punya kualitas lebih tinggi. Dan untuk taktiknya sendiri sebenarnya bisa kita sesuaikan, guys. Tapi kalau saya sendiri saat ini menggunakan taktik dengan mental tim gigih menyerang. Fokus umpan melalui area tengah, gaya umpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti, guys. Nah, terakhir, selain pemain yang udah kita latih secara individu, taktik, strategi, dan formasi, ada satu hal penting yang nggak boleh dilupakan oleh kita, yaitu melatih tim setiap hari untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Nah, untuk form latihannya sendiri bisa kita tingkatkan secara perlahan. Dan kalau saya sendiri biasanya saya akan meningkatkan form latihan itu mulai dari pertengahan musim ketika lawan sudah mulai memperkuat timnya. Jadi kalau lawan dirasa cukup mudah, saya biasanya akan meningkatkan form latihan itu minimal di angka 10 atau 12. Sementara kalau lawan yang akan kita hadapi cukup kuat, baru saya akan meningkatkan form latihan sampai 14, 16 atau bahkan lebih tinggi sesuai dengan buku strategi yang saya miliki. Nah, dengan form latihan dan bonus ketajaman ini nantinya semangat pemain dan chemistry pemain kita tuh bisa terbentuk dengan baik saat pertandingan berlangsung, guys. Untuk itu, pastiin kalian kembali setiap hari ke tempat latihan dan pastiin kalian latih tim kalian itu pagi-pagi setelah reset harian sekitar jam 9 pagi. Sebelum ada pertandingan ya, guys ya. Jadi cukup latih tim kalian pagi aja, nggak usah latih beberapa kali. Cukup pagi, yang penting form latihan dan ketajaman itu maksimal. Jadi kalau form latihan dan bonus ketajaman udah maksimal, kalian nggak perlu lagi latih tim kalian karena tentu hal ini bisa bikin pemain inti kalian kelelahan atau bahkan bisa jadi cedera. Kecuali kalau kalian ingin membentuk latihan harian buat pemain di bangku cadangan, buat pemain muda di bangku cadangan, kalian bisa lakukan khusus buat pemain yang kalian pilih aja biar nanti pas kalian mau masukkan mereka ke lineup utama, skillnya udah cukup bagus dan dia bisa jadi pembeda gitu, guys. Jadi ya prosesnya emang cukup lama dan harus konsisten. Kalau kalian nggak konsisten, tim kalian nggak bakal terbentuk dengan baik dan bakal sulit meraih gelar juara, apalagi menghadapi tim yang lebih kuat. Susah banget, guys. Tapi sebelum saya menutup video ini, saya mau disclaimer terlebih dahulu nih. Ya, meskipun cara ini sudah terbukti efektif, tapi kalau lawan yang kalian hadapi juga sudah berpengalaman dan mereka memiliki tim yang diisi oleh pemain dengan skill yang mumpuni di setiap posisi, saya rasa peluang kita untuk bisa meraih kemenangan itu kecil. Jadi usahakan kalian jangan terlalu berharap dan usahakan jangan menyerah. Dan pastiin kalian tetap berusaha agar tim kalian bisa main bagus. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika berhadapan dengan tim seperti itu, Bang? Nah, saran saya tetap gunakan taktik dan formasi terbaik yang udah terbukti bahwa tim kalian main bagus. Apapun hasilnya, menang atau kalah, yang penting kita udah berusaha. Dan agar tim kalian bisa terhindar dari lawan yang terlalu kuat, waktu itu saya sebenarnya udah pernah bahas. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kalian bisa coba cek videonya di channel saya, guys. Dan pastiin nanti kalian simak videonya sampai selesai agar hasilnya efektif. Selain itu jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like maupun komentar. Oke guys, jadi seperti itulah cara saya membangun tim agar bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat dan bisa meraih gelar juara tiap musimnya, guys. Dan buat teman-teman yang mungkin masih belum paham cara melatih pemain secara individu dan gak sempat melatih mainnya karena sibuk kerja, kebetulan saya juga open jasa joki latmil dan kelola tim. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik ingin menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Selain itu, buat teman-teman yang mungkin lagi nyari perangkat baru buat main game Tough Eleven atau game-game lainnya, saya rekomendasiin teman-teman pakai Xiaomi Pen 7. Selain bagus buat main game karena bisa dipakai main game berat sampai rata kanan, perangkat ini juga cocok banget buat dipakai kerja atau cocok banget buat dipakai ke sekolah. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan spesifikasinya, kalian bisa cek langsung, link produknya udah saya sematkan di sudut kiri video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya. Dan buat teman-teman yang ingin agar timnya sukses meraih gelar juara, jangan lupa subscribe sekarang juga. Makasih juga buat member Spinan Terkelepan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.